Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor peserta 2015 03076674, nomor induk mahasiswa X902102184. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melakukan praktek pembelajaran secara daring di SMP Negeri 3 Mojokerto dengan materi luas permukaan dan volume 5. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Adakah yang belum bisa bergabung di Google Meet? Selain Mas Yarul? Izin sebentar, Bu. Sudah bisa semua ya? Soalnya tadi Mas Yarul izin karena simbahnya sedang sakit, sedang menunggu di rumah sakit. Kita doakan semoga segera sembuh simbahnya Mas Yarul. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini anak-anakku semua? Oke. Mohon kameranya untuk dinyalakan semuanya. Dan alat tulisnya untuk disiapkan. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Silahkan Mas Rizal, teman-teman untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rizal. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan kefahaman terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anakku, tak lupa Bu Indah selalu menjaga kesehatan ya, dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa 5M diterapkan baik di lingkungan rumah maupun ketika kalian keluar dari rumah. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah terkait dengan luas permukaan dan volume limas. Bu Indah, share screen terlebih dahulu. Sudah muncul atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi materi kita adalah luas permukaan, limas, dan volume dari limas. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, Bu Indah ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa yang kamu ingat terkait dengan limas? Limas niku lagi, Mas. Limas niku lancip, Mas. Mas Awi, ya boleh lancip. Lancip karena ada titik puncaknya. Terus yang lain?
Limas terdiri dari sisi alas dan sisi tegak memiliki satu titik puncak. Ya, terdiri dari sisi alas, ada sisi tegak, dan ada satu titik puncak. Betul sekali. Sisi tegaknya berbentuk apa anak-anakku semua? Segitiga, Bu. Segitiga. Oke. Ya, betul sekali tadi yang disampaikan bahwa limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Sisi tegak tersebut bertemu pada satu titik yang disebut titik puncak. Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari terkait jaring-jaring limas. Kalian masih ingat? Masih, Bu. Masih ya. Coba ini jaring-jaring limas apa? Segitiga. Jaring-jaring limas apa ini? Alas segitiga. Ya. Terus kemudian ini. Ini limas sebentar. Ini 5 segi 5, kemudian ini 5 segi 6, dan ada di PowerPoint jaring-jaring 5 segi 8. Ini sudah kita pelajari, sudah kita buat juga kemarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menentukan luas permukaan limas, volume limas, dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume limas. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Banyak sekali manfaat dari kita mempelajari materi terkait dengan limas. Misalnya di slide PowerPoint kalian melihat di situ ada apa? Ada souvenir yang bentuknya limas. Dalam bidang kerajinan kita bisa menentukan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat souvenir berbentuk limas. Selain itu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, misalnya kalian melihat atap rumah yang berbentuk limas. Nah, mau dicat, kita bisa memperkirakan, bisa menghitung banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat keseluruhan dari atap rumah yang berbentuk limas. Itu diantaranya manfaat kita mempelajari materi limas. Sedikit kita menambah pengetahuan terkait dengan limas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di slide PowerPoint ada gambar apa anak-anakku? Piramida. Piramida letaknya di mana piramida? Mesir. Coba salah satu untuk bisa membaca, kita berliterasi sebentar. Mas Alwi. Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Dipercaya bahwa piramida ini dibangun sebagai makam untuk Fir'aun dinasti keempat Mesir, Khufu, dan dibangun selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 2560 sebelum Masehi. Piramida ini kadang-kadang disebut sebagai piramid Khufu. Oke. Piramida Agung Giza atau piramida Khufu, letaknya di Mesir. Nah, selanjutnya Bu Indah akan menyampaikan mekanisme dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti Bu Indah akan memberikan permasalahan kepada kalian. Ada 2 permasalahan, diskusikan secara berkelompok melalui grup. Setelah itu, kalian melakukan presentasi, kemudian konfirmasi dan memberikan penguatan. Nah, di akhir kegiatan, Bu Indah akan memberikan kuis kepada kalian untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan kalian.
masuk ke inti kegiatan inti. Permasalahan 1. Sofia memiliki usaha pembuatan souvenir. Suatu saat ia ingin membuat souvenir hiasan yang dilapisi kaca berbentuk limas persegi dengan panjang sisi alas 10 cm dan tinggi souvenir tersebut adalah 12 cm. Ia mendapat proyek sebanyak 100 souvenir. Sofia sedang memikirkan modal yang harus ia siapkan untuk membuat souvenir tersebut. Setiap 10 cm persegi, ia memerlukan biaya 5.000. Pertanyaannya, berapakah modal yang harus disiapkan oleh Sofia? Informasi apa yang kalian dapatkan dari permasalahan 1? Menemukan membuat souvenir berbentuk limas, Bu. Ya, modal membentuk souvenir berbentuk limas. Yang lain? Berarti ini yang dicari bukan limas ya, Bu? Ya, betul, Mas Maulana. Jadi, yang dicari luas permukaan limas dulu, baru kita menentukan modalnya. Jelas ya untuk permasalahan 1 semuanya? Jelas, Bu. Nah, baik, kita lanjut ke permasalahan 2. Permasalahan 2 terkait dengan piramida. Percayakah kamu bahwa piramida itu dibuat 100.000 orang selama 30 tahun? Percaya? Ya. Salah satu piramida di Mesir mempunyai tinggi 150 meter dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 236 meter. Berapa volume batu yang digunakan untuk membuat piramida tersebut jika piramida dianggap padat? Berarti permasalahan 2 ini yang ditanyakan apa? Volume limas. Iya, volume dari piramida. Volume dari limas. Nah, kemarin Bu Indah sudah memberikan alat peraga kepada kalian ya. Ada 3 yang kemarin saya berikan. Saya berikan kepada Mbak Pinkan, Mbak Anissa, dan Mbak Juwita. Sudah disiapkan alat peraganya? Sudah, Bu. Sudah. Nanti akan kita gunakan untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalah bagaimana langkah kita dalam menentukan luas permukaan dan volume limas. Nah, selain itu nanti juga kita menggunakan jaring-jaring. Bunda, jaring-jaring. Jaring-jaring apa? Ini apa? Terlihat atau tidak? Terlihat, Bu. Jaring-jaring apa? 4. Kalau ini? Jaring-jaring limas alas juga. Betul sekali. Nah, kedua permasalahan itu akan kalian diskusikan secara berkelompok melalui LKPD yang sudah Bu Indah bagikan sebelumnya di WA group tadi. Semua sudah mendownload ya? Sudah, Bu. Sudah. Selanjutnya selesaikan permasalahan tersebut, permasalahan 1 dan permasalahan 2 dengan diskusi bersama kelompokmu melalui WA group. Sudah saya buatkan 3 grup, 3 kelompok. Kelompok 1 Anissa, Alwi, Fajar, dan Cinta. Kelompok 2 Pinkan, Rizal, Abila, dan Ming. Kemudian kelompok 3 Juwita, Awang, dan Anggun. Nah, silahkan nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Saya buatkan 3 kelompok diskusi kecil. Nanti kalian join, gabung di grup tersebut. Kita berdiskusi lewat WA group ya. Waktu berdiskusi selama 20 menit. Paham? Paham, Bu. Udah sharing dulu. Sekarang audionya bisa dimatikan, kemudian kita fokus di diskusi di masing-masing kelompok.
Silahkan kalian berdiskusi memecahkan permasalahan 1 dan permasalahan 2 melalui LKPD yang sudah saya berikan. Nanti saya share lagi di masing-masing kelompok, itu kamu diskusikan, dibaca petunjuknya. Nah, ketika menemukan kesulitan, nanti bisa tanya. Bu Indah sudah masuk di semua grup tersebut. Nanti kalian tinggal gabung ya, saya berikan linknya di WA. Waktunya selama 20 menit. Silahkan bisa dimulai untuk berdiskusi ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, hai. Hai, hai. Halo, halo. Halo, 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 halo. Hai, 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 hai. Oke. Terima kasih untuk semangat kalian semuanya. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi terkait penyelesaian dari ketiga kelompok yang sudah berdiskusi. Mbak Ning, dimatikan dulu dong audionya, Ning. Mbak Ning, oke. Nah, permasalahan 1 dulu, kita bahas dari permasalahan 1. Nah, sudah nampak? Sudah, Bu. Selanjutnya presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Silakan dari ketiga kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 adanya Mbak Pinkan, Rizal, Adila, dan Mbak Ning. Bentar. Kelompok 2. Kita lihat dulu ya. Kelompok 2 yang mau presentasi siapa? Saya. Mbak Pinkan. Bisa share screen? Bisa, Bu. Coba di share screen yang hasilnya tadi. Di share screen sambil dipresentasikan, nggak usah keluar. Nah, kayak gitu. Nih, Mbak Pinkan, silakan dibaca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizal, Ning India, Adila, dan saya sendiri Pinkan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, kami membuat jaring-jaring 5 segi 4 dan segi 3 seperti yang ditempelkan pada kolom itu. Ya, atau yang dibuat tadi Mas Rizal, yang difoto Mas Rizal ditampilkan. Mas Rizal, kameranya on le. Ampun, Bu. Oke, sudah. Lanjut, ayo, lanjut, Mbak. Perhatikan bangun datar apa sajakah yang membuat jaring-jaring 5 segi 4. Alasnya berbentuk persegi dan sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berjumlahnya ada 4 buah segitiga. 3. Ya, Jika alas dari 5 tersebut berbentuk segitiga, bangun datar apa saja yang menyusun jaring-jaring 5. Alasnya berbentuk segitiga dan sisi tegaknya berbentuk segitiga berjumlah 3. 4. Bagaimana kamu menghitung luas kertas yang kamu gunakan untuk membuat jaring-jaring limas? Jika alas limas berbentuk segitiga, sama dengan menjumlahkan luas alas dan ketiga luas segitiga. Jika alas limas berbentuk segi 4, menjumlahkan luas alas dan keempat luas segitiga. Jika alas limas berbentuk segi N, sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Lima, tulis kesimpulanmu tentang rumus luas permukaan limas. Kesimpulan, luas permukaan limas diperoleh dengan cara menjumlahkan luas alasnya ditambah dengan luas sisi tegaknya. Rumus luas permukaan limas sama dengan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas segitiga. ya. Tadi ada permasalahan dalam mengerjakan kelompok 2. Ada permasalahan? Tidak ada, Bu. Jawab. Teorema Pythagoras tadi ya? Bukan ya, bukan kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 3. Oke. Sudah sampai kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan permasalahan Sofia, penyelesaian permasalahan Sofia. Silakan Mbak Pinkan atau teman-teman yang lain. Lanjutkan Mbak Ning, Bu. Dilanjutkan Mbak Ning, boleh. Silakan Mbak Ning. Penyelesaian permasalahan Sofia. Kita 10 cm, tinggi 12 cm, banyak souvenir 100. Biaya 5.000 per cm persegi. Ditanya model yang dibutuhkan. Jawab. Untuk sebuah souvenir luas lapisan kaca 360 cm persegi. Untuk seluruh souvenir yang dibuat, luas lapisan kaca keseluruhan 36.000 cm persegi. Modal yang dibutuhkan 18 juta rupiah. Jadi modal yang dibutuhkan oleh Sofia untuk membuat 100 souvenir hiasan yang dilapisi kaca berbentuk emas persegi adalah 18 juta. Adalah 18 juta rupiah. 18 juta rupiah. Hasil diskusi dari kelompok 2 bahwa modal yang harus dibutuhkan Sofia adalah 18 juta. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah hasilnya berbeda? Apakah hasilnya berbeda? Tidak, Bu. Sama 18 juta. Iya, tadi ada sedikit permasalahan dari hasil diskusi kelompok, yaitu ketika kalian menentukan tinggi sisi tegaknya. Masih ada yang salah, Mbak Juwita tadi menanyakan tinggi sisi tegaknya 12 atau bukan. Kemudian Bu Indah sudah menjawab ya, bahwa untuk menilai tinggi sisi tegak, itu tadi 12 adalah tinggi dari limasnya. Maka kita harus memakai apa? Teorema Pythagoras.
teori kita jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan, kita beri aplaus. Ya. Selanjutnya untuk penyelesaian dari permasalahan 2 terkait dengan mencari volume dari piramida. Assalamualaikum Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Awang, Anggun, Miftah, dan saya sendiri Juwita. Bangun ruang yang terbentuk dari 6 blok rumus yang kami susun membentuk kubus. Persamaan volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Andaikan pada bentuknya 6 cm volume kubus, 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Sedang volume sebuah limasnya berarti 1/6 kali 216 sama dengan 36 cm kubik. Dilanjutkan, Bu. Ya, lanjut. Ya. Volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. R kali R kali R sama dengan 6 kali volume limas. Volume limas 1/6 dikali R dikali R dikali R. Karena tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas, sama dengan 1/6 dikali R dikali R dikali 2T, sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk hasil penyelesaian kami terkait piramida, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 236 dikali 236 dikali 150 sama dengan 2.784.800 meter kubik. Kesimpulan, volume limas merupakan 1/6 volume kubus. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sampun, Bu. Ya, hasil diskusi dari ampun. Hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari anggota kelompok 3 yang lain, adakah yang mau menambahkan? Mbak Juwita atau Mbak Anggun? Mbak ada yang menambahkan? Tidak ya? Nah, ya, berarti dari Patra Data ya, tadi sudah disampaikan Mas Awang bahwa tingginya limas ini adalah setengah dari tingginya kubus. Nah, sehingga ketemu 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan hasil dari volume piramida adalah 2.784.800. Kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, dari kegiatan kita, mulai dari awal tadi Bu Indah memberikan permasalahan yang kalian diskusikan dalam diskusi WA Group, kemudian sudah melakukan presentasi, saling bertanya, saling menanggapi. Kesimpulan apa dari kegiatan pembelajaran hari ini yang bisa kalian peroleh? Kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Kesimpulannya untuk menentukan luas permukaan 5 adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Ya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Karena sisi tegaknya berbentuk segitiga, maka
luas alasnya ya, ditambah banyak jumlah luas segitiga. Betul, untuk Mas Alwi. Selanjutnya untuk volume. Kesimpulannya apa untuk volume Limas? Volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas ditambah luas tinggi. Diulangi Mas Fajar. Ayo diulangi. Ada yang salah tadi. 5 sama dengan Volume 5 sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Alwi dan Mas Fajar. Ya. Jadi kesimpulan kita terkait pembelajaran hari ini adalah luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak atau luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Kemudian volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kalian tadi juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan Sofia, menentukan modal yang dibutuhkan dengan konsep luas permukaan limas, dan kalian juga sudah bisa menentukan volume piramida dengan menggunakan rumus volume limas. Nah, yang sering salah tadi, ingat ya bahwa tinggi limas berbeda dengan tinggi segitiga. Untuk mencari tinggi segitiga, jika diketahui ukuran alas dan tinggi limas, kita gunakan apa? Teorema akurat. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Kan sudah paham terhadap semua materi? Sudah, Bu. Sudah. Masih ada yang mau disampaikan? Mas Riza, masih ada yang mau disampaikan? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Kalau sudah, selanjutnya Bu Indah akan melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan dengan memberikan soal kuis. Nah, soal kuis ini dalam bentuk Google Form. Silahkan nanti kalian kerjakan soal kuis ini, bisa dikerjakan setelah kita selesai Google Meet ya. Ini waktu menunjukkan pukul 10:30, nanti kalian selesaikan selama 30 menit, jadi sampai jam 11, Bu Indah tunggu sampai jam 11. Nah, di soal ini nanti ada 4 soal, kalian tuliskan jawabannya di buku dulu, kemudian difoto dan dilampirkan. Sudah jelas ya anak-anak untuk soal kuisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah. Ya, ya. Bu Indah tunggu nanti sampai jam 11. Untuk selanjutnya kalian tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan kalian, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu luas permukaan dan volume dari bangun ruang sisi datar gabungan. Semuanya, bangun apa saja? Bangun apa saja? Kalau gabungan, mulai dari balok, kemudian kubus, kemudian prisma dan limas. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Silahkan Mas Rizal, teman-teman untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai.
Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kameranya mohon dinyalakan semuanya. Kameranya mohon dinyalakan. Ya. Ingat, kalian masih punya satu yang harus dikerjakan, yaitu soal kuis. Udah tunggu sampai jam 11. Untuk pertemuan hari ini cukup. Semoga ilmu kita bermanfaat. Bu Indah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Tangannya diangkat semuanya.